Pemuda yang dimaksud bernama Abdullah bin Umar bin Shuraish. Dia buta sejak lahir dan orang-orang memanggilnya Abdullah bin Ummi Maktum. Meskipun dia buta, dia tetap rajin menimba ilmu tentang Islam dan bahkan selalu pergi ke masjid setiap hari untuk solat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Abdullah datang kepada Rasulullah meminta izin untuk tidak bisa pergi salat berjamaah karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Abdullah berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku meminta keringanan untuk tidak mengikuti jamaah salat subuh?" Lalu Rasulullah kemudian berbalik bertanya kepada Abdullah, "Apakah engkau mendengar azan?" Abdullah pun menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Rasulullah pun berkata, "Jika begitu, maka tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan solat berjamaah." Abdullah terdiam, kemudian menuruti perintah Rasulullah. Dia lalu berjanji untuk tetap istiqamah datang ke masjid solat berjamaah. Setelah perkataan Rasulullah itu, Abdullah kemudian pergi ke masjid sendirian. Saat berjalan, dia tersandung batu dan jatuh tersungkur hingga kepalanya pun berdarah. Abdullah mengusap darahnya yang mengalir lalu berdiri kembali melanjutkan perjalanannya. Kesakitan yang dia rasakan bukan penghalang untuk pergi ke masjid untuk solat berjamaah. Tiba-tiba terdengar suara seorang pemuda menawarkan bantuan. Pemuda itu menawarkan diri untuk Abdullah ke masjid. Pemuda itu menawarkan diri untuk menuntun Abdullah ke masjid dan bahkan menungguinya lalu mengantarnya kembali pulang. Abdullah merasa bersyukur dan berfikir Allah telah mengirimkan penolong untuknya. Pemuda itu bukan hanya mengantar Abdullah sekali, tetapi setiap hari. Setiap hari pemuda itu menuntun Abdullah ke masjid dan menungguinya dengan sabar hingga selesai salat lalu menuntunnya pulang kembali ke rumahnya lagi. Abdullah sangat bahagia dan seseorang yang selalu menuntunnya dengan ikhlas tanpa meminta imbalan. Anehnya, sosok pemuda itu tidak pernah memberitahu namanya. Abdullah selalu menanyai tetapi pemuda itu selalu mengelaknya. Hingga pada suatu hari, Abdullah bersikeras ingin mengetahui nama si pemuda itu. Dia mengatakan tidak ingin dituntun lagi jika tidak diberitahu namanya. Karena sosok pemuda itu masih ingin menuntun Abdullah, maka dia pun memberitahu identitasnya. "Baiklah, aku katakan siapa aku. Sebenarnya aku adalah iblis," suhud sosok pemuda tersebut. Abdullah pun heran dan mengapa iblis menolongnya. Dia berkata, "Bukankah pekerjaan iblis adalah menghalangi kebaikan? Tetapi iblis ini malah menuntunnya setiap hari ke masjid
untuk sholat berjamaah. Si iblis itu pun berkata, "Masih ingatkah engkau saat pergi ke masjid lalu engkau tersandung batu dan berdarah? Aku mendengar malaikat mengatakan bahwa separuh dosamu telah diampuni karena hal itu. Aku tidak mau engkau terjatuh lagi hingga habislah dosamu diampuni semuanya." Mendengar perkataan iblis tersebut, Abdullah pun tercengang. Ternyata sosok pemuda yang dikira baik hati adalah iblis yang tidak rela jika dosa-dosanya diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawanku semua, semoga saja dari sekilas kisah singkat di atas dapat menjadi manfaat bagi kita semua untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Tidak ada satu alasan pun untuk kita meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka laksanakanlah perintah Allah untuk menggapai keridhaannya dan juga menggapai balasannya berupa syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sekilas kisah singkat di atas dapat memberi manfaat bagi kita semua dan juga dapat menjadi ilmu pengetahuan yang baru. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.